Mari kita melihat awal yang sukar. Ya. Sukar untuk siapa? Kalau kita lihat sepertinya sukar untuk bangsa Israel, tapi juga ini sukar untuk Musa. Ya. Sukar juga untuk apa? Juga untuk apa? Sukar untuk Musa. Sukar juga bagi tentunya bagi bangsa besar, bangsa Mesir yang membutuhkan tenaga kerja. Walaupun kalau Anda bertanya kepada para turis-turis guide di Mesir saat ini, mereka tidak akan pernah mengatakan apa? Tidak akan pernah mengatakan bahwa bangsa Israel dulunya seperti yang dikatakan di Alkitab pernah dijadikan budak di mana? Di Mesir. Tidak akan pernah. Kenapa? Kalau mereka, para turis guide di Mesir saat ini mau berani untuk menyatakan hal tersebut, maka itu berarti mereka akan membenarkan isi pekabaran dari dalam apa? Alkitab. Dan itu tidak mau mereka lakukan. Ya. Mereka tidak mau menyatakan isi pekabaran Alkitab itu apa? Benar. Jadi selalu mereka katakan, oh tidak. Tidak ada orang yang diperbudak untuk bangun apa? Bangunan yang dibangun di Mesir, ya. Monumen-monumen yang dibangun di Mesir itu tidak ada perbudakan dalam itu. Itu adalah orang-orang yang dipekerjakan, ya. Pada musim-musim tertentu mereka dipekerjakan dan bangun itu. Tapi sesungguhnya banyak juga peninggalan-peninggalan, kalau kita mau secara jujur kita bisa lihat bahwa ada, ya, orang-orang ya Ubaru, ya, orang Ibrani dengan kata lain, ya, yang mendapatkan apa? Tekanan perbudakan yang pernah terjadi di Mesir. Tapi inilah, ya, kembali kepada pelajaran kita. Seperti sering kita dengar, ya. Terkadang keadaan dikatakan ada satu statement yang sering kali kita dengar, ya. Terkadang keadaan harus menjadi lebih buruk, keadaan harus menjadi lebih buruk sebelum menjadi apa? Sebelum menjadi lebih baik, ya. Sebelum menjadi lebih baik, ya. Bangsa Israel pikir bahwa dengan kedatangan Musa dan Harun untuk memimpin mereka itu akan langsung menjadi lebih baik. Tapi tidak demikian, ya. Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta agar bangsa Israel diizinkan pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa yang Firaun lakukan? Firaun menolak. Firaun menolak dan memperberat beban mereka, kerja mereka. Mereka harus mencari jerami sendiri. Tetapi jumlah batu bata tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang. Nah, ini hanya sebagai footnote, ya, atau catatan tambahan kecil, ya. Setelah adanya Enlightenment, ya, sejak pada saat ada revolusi di Prancis, kita pernah pelajari sejarah waktu lalu, ya, revolusi Prancis, ya. Itu revolusi Prancis itu dibuat di Eropa, di Prancis, oleh sebab mereka katakan agama itu kita tidak perlukan lagi, Alkitab kita tidak perlukan lagi. Yang penting ada Enlightenment, manusia yang bisa berpikir untuk dirinya sendiri, bukan dipikirkan oleh para pemimpin agama yang membuat mereka harus berpikir ini atau itu, tidak. Jadi pada saat Enlightenment ini terjadi, mereka melihat banyak hal-hal yang mereka lihat dari Alkitab. Mereka bilang, nggak mungkin orang di zaman Mesir itu tahu memiliki teknologi untuk membuat batu bata dengan jerami. Itu hanya terjadi di Eropa, ya. Setelah ada peningkatan kemampuan berpikir manusia modern pada saat itu. Tapi kalau kita lihat, jangan kita melihat hal itu sebagai suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena peninggalan arkeologi sudah membuktikan bahwa orang-orang Mesir itu, ya, memang biasa membuat apa? Membuat batu bata dengan apa? Dengan jerami. Dan inilah menjadi bahan, ya. Kenapa? Karena itu akan, kalau batu bata, kalau di Indonesia mungkin nggak tahu ada nggak taruh jerami, ya. Tapi Indonesia cuman mungkin ada batu bata itu dari tanah liat itu dengan air lalu kita bentuk lalu kita bakar gitu saja, ya. Tapi kalau ditaruh jerami itu bagaikan apa? Mungkin seperti beton-beton gitu atau apalah, bukan beton tapi apa, ya? Iron itu, ya, besi-besi gitu, ya, yang lebih menguatkan batu bata yang dibangun. Dan ini catatan peninggalan arkeologis ini membuktikan itu apa? Itu ada. Dan kalau kita lihat inscription, ya, tulisan-tulisan di mana? Tulisan-tulisan yang sering kali ada di piramid ataupun tempat-tempat lainnya, ya, membuktikan bagaimana ada proses pembuatan batu bata tersebut, ya. Batu bata yang dicampur dengan apa? Dengan jerami. Jadi ini bukan sesuatu hal yang ditolak, ya, yang harus ditolak. Nggak mungkin, salah tuh Alkitab, masa ada batu bata dengan jerami. Tidak. Arkeologi membuktikan, ya, bahwa itu adalah satu hal yang biasa dibuat oleh orang-orang di zaman apa? Ramses, di zaman Mesir juga dahulunya, ya. Tapi inilah, jadi orang Israel dikatakan apa? Dipersulit, dibuatlah peraturan baru bahwa produksi batu bata mereka itu harus tetap sama, tapi gantinya jerami itu dipersiapkan. Sekarang mereka harus cari sendiri. Jadi waktunya bertambah. Dan lebih berat lagi mereka apa? Lebih berat mereka bekerja. Tidak heran, ya, orang Israel menjadi marah dan menyalahkan Musa dan apa? Musa dan Harun, ya. Musa dan Harun marah.
dia dimarahi, dan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun ya, atau Musa khususnya dalam hal ini ya, dia memarahi sepertinya seakan-akan dia apa, betul ya, seperti dia apa, kecewa ya, dan berseru pada Tuhan. Dikatakan apa dalam Keluaran 5:22, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu jahat? Jadi ujung-ujungnya kembali kepada siapa ya? Ujung-ujungnya adalah kembali kepada Tuhan. Dan mengapakah pula engkau menyuruh aku? Musa kembali mempertanyakan apa? Mempertanyakan misinya. Ya. Tadinya dia sudah mempertanyakan misinya. Ya, kita ingat kita baca dalam Keluaran 3 ayat 11 ya. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan setelah Musa bertanya seperti ini, Allah tunjukkan kepada Musa kuasanya, bahwa bukan engkau yang akan bekerja, bukan engkau yang akan berperkara, aku yang akan berperkara. Ya. Aku yang ada di belakangmu. Ya. Jadi kamu hanya aku gunakan, tapi Allah ada di belakang Musa. Jadi Musa sudah mengenal siapa Allah itu, dia sudah kenal itu Yahweh ya. I am what I am, aku adalah aku. Kita sudah pelajari itu minggu lalu ya. Allah menyatakan namanya, dirinya ya. I am what I am dengan tetragrammaton kita pelajari. Tapi sekarang begitu orang lain mempertanyakan, maka keyakinan iman kita seringkali menjadi apa? Menjadi luntur ya. Kita lihat bagaimana siapakah aku ini, kemudian Allah menyatakan siapa dirinya ya. Musa bukan hanya sering berfokus hanya kepada diri Musa, tapi kemudian Allah menyatakan dirinya. Tapi begitu orang lain, yaitu si Firaun, berkata hal yang sama ya. Perkataan Firaun itu, pertanyaan Firaun itu sama ya. Tapi bedanya itu kepada siapa itu ditanyakan ya. Firaun berkata, siapakah Tuhan itu? Siapakah itu? Yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi Musa mempertanyakan dirinya, siapa aku ini? Tapi pada saat yang bersamaan dia melihat, diyakinkan tentang bukannya siapa aku, tapi siapa Allahku. Siapa yang memiliki aku? Whose am I? Siapakah yang memiliki aku? Gantinya, who am I? Siapakah aku ya? Tapi sekarang Allah itu dipertanyakan, dan begitu Allah dipertanyakan, itu juga membuat apa? Musa seperti apa? Luntur ya. Musa luntur. Kenapa? Karena dia diserang oleh bangsanya sendiri. Ya. Yang diserang oleh bangsanya sendiri. Dan seperti yang saya katakan tadi, seringkali masalah-masalah kita hadapi membawa kita bersungut mungkin kepada para pemimpin, ya pemimpin bangsa, pemimpin gereja, dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kita sedang bersungut kepada Tuhan. Saya pernah bahas ini dia sedikit ya. Dalam misalnya kemudian, ini bukan waktu itu ya, bukan waktu Musa berhadapan pada mulanya dengan orang-orang Israel, tapi kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, katakan apa? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Bilangan 14 ayat 2. Tapi sesungguhnya kalau kita bersungut kepada pemimpin-pemimpin seperti Musa dan Harun ya, seperti begitu, kita bukan sedang bersungut pada para pemimpin. Ujung-ujungnya kita sedang bersungut kepada Tuhan. Ya. Bilangan 14 ayat 27 kemudian menyatakan kepada siapa sesungguhnya mereka bersungut. Ya. Bilangan 14 ayat 2 katakan mereka bersungut kepada Musa dan Harun. Tapi ayat 27 katakan apa? Mereka sesungguhnya bersungut kepada Allah. Tidak heran Tuhan katakan apa? Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ujung-ujungnya itu Allah. Masalah utama seringkali kita katakan penderitaan kita, masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita, itu Allah yang menyebabkan. Allah yang menyebabkan. Seringkali, inilah sebabnya ada satu statement yang saya suka sekali katakan bahwa persungutan pada akhirnya bukanlah respons hati kita terhadap keadaan kita. Tapi persungutan adalah apa? Respons kita ataupun tuduhan kita kepada Tuhan. Tuduhan kita kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Mazmur 106 ayat 14 katakan, mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Dan bukan mencobai Musa dan Harun, bukan. Mereka mencobai Allah di padang belantara. Tapi inilah ya, kenapa Tuhan izinkan sepertinya ya? Kenapa waktu Musa itu tadinya kita lihat seperti ya, Tuhan mengapa engkau bengis ya? Karena Tuhan melihat ada apa? Ada pertumbuhan iman yang terus harus terjadi. Bukan hanya oleh umat-umat Tuhan, tetapi oleh utusan-utusan Tuhan. Ya. Utusan-utusan Tuhan seperti
Musa. Jadi mari kita lihat ada proses iman yang harus terjadi. Ya. Iman, mari kita lihat berapa poin ini ya. Iman kepada Allah tidak selalu menghasilkan hasil yang langsung seperti yang diharapkan. Kalau itu semua terjadi, maka kita tidak memiliki iman yang semakin teguh. Ya. Kita tidak memiliki satu pengalaman rohani yang kuat. Kalau kita, apa yang kita inginkan langsung terjadi. Kalau kita tidak ingin mati, walaupun kita menyeberang jalan, Tuhan akan apa? Malaikatnya angkat kita waktu ada mobil yang akan menabrak kita. Kita tidak menjadi manusia yang akan bertanggung jawab. Kita seringkali menjadi manusia yang bertanggung jawab karena kita menghadapi tantangan demi tantangan yang menyebabkan kita menjadi gigih dan kuat. Ya. Jadi iman kepada Allah itu tidak selalu menghasilkan hasil yang langsung seperti yang diharapkan. Musa sudah menaati perintah Tuhan, dia sudah akhirnya setuju untuk mengikuti Tuhan. Ya. Menurut kehendak Tuhan, sudah pergi kepada para pemimpin bangsa Israel, telah memberikan tanda Tuhan kepada mereka semua. Dia pergi kepada Firaun. Tapi setelah dia pergi, gantinya Firaun bilang, oke, silakan pergi keluar saja dari Mesir. Tidak. Keadaan menjadi lebih buruk, bukan menjadi lebih baik. Jadi kita lihat di sini bahwa iman tidak selalu menghasilkan kemenangan seketika. Kalau saya sudah menerima Tuhan, bukan berarti besok tidak ada kedukaan. Besok tidak ada masalah keluarga. Besok tidak akan ada masalah ekonomi. Tidak. Iman tidak selalu menghasilkan kemenangan seketika. Rencana Allah sering melibatkan proses dan ujian iman sebelum kelepasan terjadi. Tapi Allah ingin agar iman kita bertumbuh. Konsisten terus untuk bertumbuh. Tidak heran Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 12 apa yang dikatakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tapi ini yang kita terjadi kan. Saya sudah mengajarkan firman Tuhan, loh kok keluarga saya hancur. Saya sudah buat ini dan itu. Kenapa saya menderita? Kenapa saya menderita? Kita seringkali merasa heran kalau ada masalah sebagai orang-orang yang beriman. Jangan ya. Tuhan mau supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin konsisten. Dan berikutnya, pembebasan dari Allah ya, justru mendalamkan penderitaan lebih dahulu. Seringkali pembebasan dari Allah itu didahului oleh penderitaan yang semakin dalam. Misalnya kita lihat sini, bahwa hati Firaun mengeras, beban bertambah, dan umat Allah itu bingung. Umat Israel bingung. Semua ini merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan. Kadang-kadang, seperti satu statement lain yang dapat kita lihat di sini ya. Kadang-kadang kegelapan terdalam adalah bagian pendahuluan, adalah pendahulu dari pembebasan terbesar. Ya, pembebasan terbesar. Dan banyak sarjana Alkitab, boleh kita lihat ini, melihat ini sebagai izin ilahi yang menuju kepada mujizat-mujizat besar dalam pasal berikutnya. Kalau misalnya, contohnya, bangsa Israel, begitu Musa pertama kali langsung, bangsaku ini ingin pergi keluar dari Mesir, lalu Firaun bilang, oke, silakan pergi. Apa yang terjadi? Kemuliaan kebesaran Allah itu tidak akan langsung nyata. Kenapa? Kayaknya gampang sekali. Tapi begitu ada tulah demi tulah, nanti kita akan pelajari ya, terjadi. Maka berita ini bukan hanya akan menjadi menggetarkan hati orang Mesir, tetapi juga menggetarkan hati bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Ya. Jadi ada tujuan-tujuan Tuhan yang memberikan izin agar ada pencapaian yang lebih besar. Pencapaian yang lebih besar yang dapat terjadi. Tapi inilah manusia kita tidak menyelami kedalaman pikiran Tuhan, tapi kita maunya keinginan pribadi kita itu yang tercapai, itu yang terjadi. Kita tidak melihat ada the grand scheme yang lebih besar yang dapat Tuhan berikan ya. Tapi inilah ya. Disinilah kita lihat bagaimana Musa sendiri tidak bisa melihat kenapa Tuhan seakan-akan mengizinkan penderitaan lebih besar. Ya. Dan dia merasa terluka. Kenapa? Karena dia ditolak oleh umat-umat Allah itu sendiri. Ditolak oleh umat-umat Allah itu sendiri. Jadi, tapi inilah, iman yang bertumbuh itu bukan hanya untuk orang Israel. Tapi orang-orang seperti Musa. Ya. Perlu ada pertumbuhan iman, konsistensi iman yang dapat ya. Musa tidak hanya ditolak oleh orang Firaun, tapi juga oleh umat Allah sendiri. Harapan akan dukungan, dia sudah mendapatkan dukungan pada mulanya.
menjadi rasa disalahkan dan Musa merasa kesepian. Merasa menjadi kesepian. Tapi inilah dalam kehidupan kita masing-masing sebagai pemimpin-pemimpin gereja, entah sebagai uh, pemimpin departemen ataupun ketua-ketua jemaat, jangan kita pernah berpikir bahwa kita akan selalu berada dalam satu situasi di mana seakan-akan semuanya itu setuju saja dengan apa yang kita mau buat, atau setuju sekali dengan diri kita divalidasi, ya. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Ini terjadi juga kepada siapa? Musa, ya. Harapan akan dukungan berubah menjadi rasa disalahkan dan kesepian. Jadi sinilah bahwa pemimpin rohani harus belajar menanggung beban, bahkan ketika disalahpahami oleh mereka yang dilayani. Nah, kenapa Musa dikatakan apa? Merasa kesepian karena dia tidak mendapatkan dukungan oleh siapa-siapa, seakan-akan, ya. Tidak heran dalam buku komentari sehubungan dengan kitab Keluaran, ya, dalam Terence Tretham dikatakan apa? Musa itu berada di tengah-tengah antara Firaun yang keras hati dan umat yang Umat yang patah semangat. Tapi inilah bentuk sejati dari kepemimpinan. Berdiri di antara dua tekanan, bahkan ketika tidak ada yang menyemangati. Ya. Tapi disinilah Musa bisa belajar bahwa kekuatannya bukan dari validasi manusia. Kekuatannya bukan dari dukungan manusia. Bukan dari manusia yang seakan-akan memberikan pujian semangat. Tapi kekuatan yang hanya datang daripada Allah. Poin berikutnya dapat kita pelajari dari pelajaran ini, ya. Bahwa Allah mengizinkan pertumbuhan dan kejujuran dalam perjalanan iman. Kita seringkali tidak dapat mengerti rancangan pikiran Tuhan. Kita maunya ada hasil yang langsung, ya. Kalau tidak ada hasil berarti kita gagal. Kalau tidak ada hasil, gagal. Tapi Allah menghargai kalau kita kecewa. Kalau kita jujur dalam perjalanan kehidupan kita. Musa tidak menutup-nutupi perasaannya. Ia membawa rasa kecewa dan kebingungannya langsung pada Tuhan. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis, begitu jahat? Kita tertulis itu dalam Keluaran 5 ayat 22. Iman sejati tidak menolak keluhan. Tapi Allah rindu agar kita jujur dan terbuka kepadanya dalam Dalam pergumulan, ya. Dalam pergumulan kehidupan kita. Tapi biarlah kita dalam memiliki iman, kita percaya ada rencana Tuhan yang terbaik. Ada rancangan Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita. Kita maunya langsung, ya, apalagi dengan dunia yang instan saat ini. Kita ingin hasil yang langsung. Kita tidak sabar. Tapi Allah kita itu Allah yang panjang sabar. Dia tidak ingin ada seorang pun yang tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Dia mau semuanya itu dapat memiliki keselamatan, termasuk Firaun. Jadi Allah dapat sabar. Dia dapat mengizinkan Firaun itu keras kepalanya, dia izinkan. Gantinya dia langsung ketok Firaun, langsung mati saat itu Firaun dan bangsa Israel keluar Mesir. Tapi Allah itu memiliki kesabaran yang tidak dimiliki oleh manusia. Ada satu kisah yang dikisahkan oleh orang Ibrani, orang-orang Yahudi saat ini, ya. Tidak tertulis dalam Alkitab. Tidak, ini adalah tradisi Yahudi, ya, tradisi Yahudi. Tapi menarik juga tradisinya. Walaupun mungkin tidak tertulis dalam Alkitab, sekali lagi tidak tertulis dalam Alkitab, tapi ada pelajaran yang dapat kita miliki dari kisah ini. Jadi dikatakanlah ini, dalam kisah yang diyakini oleh tradisi Yahudi dikatakanlah bahwa suatu ketika Abraham duduk di ambang pintu, ya, di ambang pintu kemahnya, tendanya, ya. Ia melihat di kejauhan ada seorang lelaki tua. Ada seorang lelaki tua yang 80-an tahun lebih itu umurnya. Seorang lelaki tua, bungkuk karena usia dan bersandar letih pada tongkatnya saat melintasi padang gurun. Ya, hari sudah menjelang malam saat itu. Dan tanpa ragu dan dengan segera Abraham, seperti yang kalau Alkitab katakan dia menjamu 3 utusan surga itu, ya. Demikian juga dalam kisah ini Abraham segera bangkit dan pergi menyambut orang asing itu. Dan dengan hangat dia menyambut dan mengundang orang asing itu ke tempatnya atau ke tendanya. Dan seperti kebiasaannya, Abraham bahkan membasuh kaki lelaki tua itu dan menawarkan makanan dan minuman, serta memastikan orang tua ini akan merasa nyaman, minimal untuk malam itu dapat tidur di kemah, ya, kemah tamunya Abraham, minimal untuk malam itu setelah ia makan dan minum, ya. Dan setelah mereka makan,
Lelaki tua itu mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Abraham. Tapi Abraham menyarankan agar, jangan bersyukur pada saya, jangan berterima kasih kepada saya. Atau mari kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah atas makanan, atas minuman, atas tempat tinggal, ya. Oh, laki-laki itu setuju. Ya, tentu saja katanya. Tentu saja, kata laki tua tersebut. Marilah kita bersyukur atas berkat-berkat ini. Aku sangat bersyukur pada Allah, dikatakan. Dan setelah berkata demikian, lelaki itu apa yang terjadi? Dia mengeluarkan dari tasnya sebuah patung kayu berukir yang sudah tua dan usang. Lalu dari patung tua yang sudah usang ini, dia bersujud dan berdoa kepada patung tua yang usang tersebut. Oh, melihat hal ini Abraham segera mencegah, jangan buat itu, jangan menyembah patung ini. Patung itu hanyalah sepotong kayu buatan manusia dan tidak memiliki kuasa untuk menyediakan makanan, untuk menyediakan minuman atau apapun. Abraham katakan pada orang tua itu, Abraham katakan apa? Semua yang aku berikan, makanan, minuman, tempat tinggalmu untuk malam ini, semuanya itu datang dari Allahku, Tuhan yang Maha Kuasa, Yahweh dengan kata lain, ya. Dan kepada Yahweh itulah kita harus bersyukur dan menyembah. Abraham mengarahkan orang tua itu. Tapi orang tua itu berkata apa? Oh tidak, jawab orang tua itu. Aku telah berdoa kepada Tuhanku ini, kepada patung usang tua, ya. Aku telah berdoa kepada Tuhanku ini sejak aku masih kecil sampai sekarang. Aku berdoa kepadanya saja, dan Dia selalu menyediakan kebutuhanku. Bahkan sekarang, bukankah Tuhanku ini, ya, patung tuanya itu, ya, bukankah Tuhanku ini telah menuntunku ke sini, melewati padang gurun dan sekali lagi menyediakan makanan untukku. Tuhanku ini telah melayaniku dengan baik sepanjang hidupku, dan aku tidak akan menggantikannya. Dia tidak akan menggantikannya. Wah, Abraham katakan, wah itu salah. Abraham mencoba mengajar, membujuk orang tua itu agar dia dapat menerima Allahnya Abraham, ya. Tetapi tidak ada apapun yang dapat dilakukan oleh Abraham yang berhasil untuk mengubah pikiran orang tua tersebut untuk menyembah Allahnya Abraham. Tidak, Abraham gagal. Akhirnya Abraham marah, kan? Dengan terbata-bata, dengan suara yang geram gitu. Karena marah dan geram, Abraham berkata kepadanya, "Karena pergilah, tinggalkanlah tempatku. Kau terlalu keras kepala untuk belajar. Engkau tidak mau mengerti. Engkau tidak menghormati Tuhanku dengan menolak mengakuinya, sementara engkau menikmati berkat-berkat yang telah kubagikan kepadamu. Pergi keluar dari tempatku ini." Ya. Maka orang tua itu mengemas kembali berhala kayunya, mengambil tongkatnya, dan meninggalkan kemah Abraham di malam yang sudah semakin gelap. Dia berangkat lagi pergi ke padang gurun. Ya. Abraham, ya Pak, ya, Abraham marah, ya, dan frustrasi saat itu. Dia marah, kenapa nih orang-orang ini kok nggak mau menerima Allah yang sesungguhnya, ya, yang telah berbicara kepadanya. Kenapa mereka tidak mau menerima? Abraham marah, dia frustrasi, tapi pada saat yang bersamaan Abraham membenarkan dirinya yang telah mengusir orang tua tersebut. Ya, memang orang seperti itu harus diusir, karena orang tua itu tidak mau mendengar atau belajar, tidak mau mengabaikan semua upaya untuk mengajarinya. Penghinaan dan ketidakhormatan seperti itu terhadap Sang Pencipta yang sesungguhnya itu tidak dapat ditoleransi oleh Abraham. Dan dia biasa telah melakukan hal yang tepat pada orang tua tersebut. Akhirnya, Abraham pun berbaring. Tapi ia tidak dapat tidur. Dia tidak dapat tidur. Pada malam hari, Tuhan datang dan berbicara kepada Abraham. Tuhan datang dan berbicara kepada Abraham. Allah bertanya, "Hai Abraham, di mana orang tua itu? Orang asing yang mencari perlindungan padamu pada malam ini?" Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan, pencipta alam semesta, Yahweh yang hidup. Orang tua itu hanyalah seorang penyembah berhala, menyembah patung yang tidak tahu namamu. Dan dia menolak untuk menyembah dan bersyukur kepadamu. Aku tidak tahan lagi melihatnya di sini dan aku mengusirnya. Aku tidak mau dia berada bersama-sama dalam tendaku pada malam hari ini." Kemudian Allah berkata, "Abraham, siapakah engkau yang menghakimi orang ini? Apa peduliku dengan nama apa yang dia panggil? Aku tidak peduli dengan nama aku, walaupun dia tidak mengambil namaku. Ya, aku tidak peduli dengan nama yang
dengan nama apa yang ia panggil. Lalu Allah kemudian lanjutkan, aku telah memberi makan, aku yang memberi makan, memberi pakaian dan merawat orang ini selama bertahun-tahun hidupnya. Tapi engkau tidak dapat menoleransinya bahkan untuk satu malam pun. Aku mau supaya satu saat dia dapat mengetahui bahwa aku adalah Allah yang sesungguhnya, bukan patung kecil tersebut. Dan selama bertahun-tahun aku memberikan kesempatan kepadanya, memberikan toleransi kepadanya sampai dia dapat kembali apa? Kepadaku dengan kata lain ya. Ini aku sudah lakukan bertahun-tahun. Aku sabar kepada orang tersebut. Tapi engkau Abraham, satu malam saja engkau tidak mau memberikan toleransimu kepadanya. Dan Abraham mengerti dan merasa malu. Ia meninggalkan kemahnya dan mencari sampai ia menemukan orang tua itu. Dengan tulus dia meminta maaf dan memohon pengampunan pada orang tua tersebut ya. Mereka kembali bersama ke kemah Abraham dan Sarah hingga orang itu siap untuk melanjutkan perjalanannya. Dia keluar dengan rasa hormat yang dimiliki oleh Abraham kepada sesama umat manusia yang walaupun pada saat itu belum menerima Allah yang disembah oleh Abraham, tapi Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih sabar kepadanya. Ya. Saudaraku kasih, ini mungkin hanya satu kisah ya. Satu kisah tradisi orang-orang Yahudi. Tapi dapat memberikan satu pemahaman kepada kita tentang Allah kita yang sabar. Ya. Kita sebagai manusia seringkali maunya, ini yang terjadi. Ini hasilnya harus terjadi. Tapi Allah itu sabar. Dan dalam kesabarannya dia mau supaya kepada kita ada proses pertumbuhan iman yang apa? Semakin terjadi. Semakin terjadi. Tapi Allah mau supaya kita selalu dekat dengan dia. Dekat dengan apa? Firman-Nya. Ya. Berhenti untuk apa? Untuk melihat hanya tentang diri kita sendiri. Tapi melihat kepada Allah dan kehendak-Nya yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dia sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Ya. Seperti dalam firman-Nya. Jadi saya berdoa. Kiranya pelajaran kita pada malam hari ini dapat membawa kita untuk memiliki satu pertumbuhan kerohanian. Ya, walaupun kita tidak melihat hasil yang terbaik yang seperti yang kita inginkan. Biarlah kita tetap percaya di dalam iman bahwa Allah akan terus bekerja. Datangkan kebaikan bukan hanya kepada orang-orang umat-umat Tuhan yang sudah menerima dia. Tapi kepada umat manusia yang masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Saya baik di dalam nama Yesus.